Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Halo. Luar biasa. Luar biasa. Di sebelah sound system kita nih yang masih suaranya masih keras nih kayaknya. Boleh saya dengar sekali lagi? Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Shalom, luar biasa. Wah, beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, saya percaya kita semua bersuka cita karena kita boleh beribadah di tempat ini. Amin teman-teman. Dan kita mau meninggikan satu nama, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman yang beribadah di rumah juga percaya Dia hadir dimanapun kita berada, teman-teman berada. Ya, Dia siap menjamah, Dia siap memulihkan kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Allah yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Benar Tuhan, pujian kami hanya bagi-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan, haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari teman-teman, naikkan pujian sekali lagi dengan bangkit berdiri. Kita katakan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji Tuhan. Amin. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur kami, Kau pelindung kami Tuhan. Terima kasih, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas kami di tempat ini Tuhan. Yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh mari teman-teman, nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
Dia layak disembah, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan malam ini. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami bawa hidup kami Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menebus kami Tuhan. Kami tahu Kau penyelamat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan Yesus. Here I am to worship You Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether worthy and altogether lovely and altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether worthy and altogether worthy and altogether wonderful. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether worthy and altogether lovely and altogether wonderful. I'll never know how much it costs to see my sin among that. I'll never know how much it costs to see my sin among that cross. Here I am to worship. Here I am to bow. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. You're all together. Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. And all together wonderful. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're mine. You're all together worthy and all together lovely and all together wonderful to me. Haleluya. Inilah penyembahan kami Tuhan. Mari beri kemuliaan pujian bagi anak kita. Sebab Dia yang layak dipuji. Sebab Dia yang layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan Kau bagi kami Tuhan.
Biarlah pujian kami boleh berbau harum di hadapan Kau Tuhan. Seberapa kami yang bisa, kami rindu memuji, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan pribadi-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau siap memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Memberkati kami dengan pribadi-Mu Tuhan. Kau yang menjadi jawaban buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami siap bolehkan ibadah kami Tuhan pada malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap memuji Tuhan berkata amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Mungkin boleh beri namaste kanan kirinya dulu. Senang kalau kita berada di tempat ini. Amin. Kita siap memuji menyembah Dia. Amin. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangannya terlambai. Siapa memuji Tuhan? Haleluya, sebab Dia Raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Amin teman-teman. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatan kita, yang makmur kita, dan keselamatanku, yang penolongku, dan hidupku. Kau yang percaya, Juru Semesta Tuhan.
Haleluya teman-teman. Amin. Percaya dia Raja kita. Amin. Dia peduli dengan seluruh hidup kita. Amin. Dan dia siap memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kembali kepada Tuhan menyembah Dia. Karena kita tahu Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari sekali lagi panggil Dia. Mari katakan, Bapa, kami mau datang padamu Tuhan malam ini. Hanya Engkau yang kami cari malam ini Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman naikkan pujian ini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung. Di hidup kami Tuhan, di hidup kami Tuhan, kami datang padamu, kami mencari wajah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Kau segalanya. Mari teman-teman sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku
Kami mau nyanyikan lagu bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya bagi-Mu Raja kami. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Kami mau nyanyikan terus bagi-Mu pujian haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Terima kasih untuk satu kesempatan indah kami bisa berkumpul di tempat ini, di malam ini, di waktu ini. Itu berarti Tuhan punya maksud, tujuan bagi kami masing-masing. Sehingga siapapun kami yang hadir, kami yang melayani Tuhan, kami dipertemukan di dalam rencana Tuhan yang indah. Sehingga semua kami yang hadir pasti dilawat Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang hadir datang sia-sia. Semua pasti diberkati Tuhan. Bicaralah bagi kami Tuhan lewat firman-Mu, karena kami semua haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Semua diberkati Tuhan. Ini yang udah keberapa kali offline? Udah berapa kali ya Pak? Onsite, sorry. Oh, udah ketiga. Itu berarti saya yang orang ketiga ya Pak? Saya maunya yang pertama sih. Nggak mau ditigain gue. Temanya ini hari ini memang cukup menantang. Kelihatannya simple, tapi memang tidak mudah. Bicara tentang perfect love. Mengasihi atau mencintai secara sempurna. Dan ini pasti tidak bisa dikerjakan oleh saudara dan saya. Kecenderungan kita adalah kita mengasihi pasti ada take and give. Nggak mungkin kita mengasihi, kamu mau mengasihi, atau kamu mau dapat suami yang nggak ada kerjaan, mukanya minus, nggak ada kerjaan, orangnya seperti itu, kasar. Apakah kamu mau jadikan dia suamimu? Nggak bisa. Atau lihat istrimu bawel, cerewet, cewek, segala macam, wajahnya juga nggak jelas. Maka apa kamu mau sama dia? Susah juga ya. Jadi bicara tentang kasih yang sempurna itu memang tidak mampu. Kalau dalam bahasa teologi ya, itu ada 4 kasih sebenarnya. Mungkin saudara udah pernah dengar lah khotbah ini. Maksudnya kata-kata bahasa Yunani ini, itu standar dalam bahasa teologi ya. Kasih eros itu kasih apa sih? Kasih rasa ingin sesuatu terhadap seseorang yang bisa dikatakan bicara tentang kata nafsu, tapi dalam koridornya kebenaran firman Tuhan. Jadi nafsunya itu harus terarah, tepat. Kasih storge itu adalah kasih persaudaraan, brother and sister. Kalau mau lebih luas lagi,
en Cristo, di dalam Kristus. Yaitu saudara dan saya, walaupun kita nggak bersaudara, tapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau saya dengar orang GPDI di tempat ini bermasalah, saya dengarnya langsung terluka juga saya. Ada perasaan itu. Ada teman-teman kita Kristen yang ada di Aceh atau di beberapa provinsi, mereka ada masalah, kita juga rasa itu. Jadi itu namanya storge. Yang ketiga adalah philea. Aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku mencintai kamu karena kamu mencintai. Take and give. Kasih yang paling tinggi agape. Aku mengasihi kamu meskipun kamu sakiti aku tetap mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu walaupun kamu sering sakiti aku tetap mengasihi kamu. Itu namanya perfect love. Yang bisa kerjakan itu adalah Tuhan. Apakah saudara bisa? Tadi saya bilang gak bisa. Tapi jadi bisa karena ada Kristus dalam hidup. Jadi bisa kan? Bisa. Ngadepin orang sakiti kita, tahan dada, Tuhan tolong dia. Ampuni dia dan berkati dia. Kita gak punya kemampuan untuk membalas yang jahat. Kita gak punya kemampuan untuk menyimpan sakit hati dendam kepada orang itu. Kita tidak punya kemampuan untuk membalas mereka. Gak punya. Karena kita tahu pasti Tuhan bisa balas. Kalau saudara semua yang ada di tempat ini masih nyimpan sesuatu yang tidak enak dalam hatimu, itu berarti belum ada Kristus dalam dirimu. Kalau engkau sudah ada dalam Kristus di dalam dirimu, engkau tidak akan membiarkan dirimu diperbudak dengan sesuatu yang menyakiti hatimu. Terlalu bodoh dan naif. Yang membuat engkau tidak ada damai hari ini. Saya benci Pak sama dia Pak. Siapa? Mantan pacar saya. Di mana dia? Udah mati. Lu benci orang yang udah mati lagi. Bahasanya tuh, saya nggak sakit hati sama papa saya. Papamu udah meninggal, dia masih sakit hati. Ada yang nggak beres di hati kamu. Kita tidak bisa larang orang untuk sakiti kita, tapi kita tidak punya kemampuan untuk sakiti dia balik. Orang bisa tipu kita, tapi kita nggak berani bisa tipu orang. Artinya itu tidak mungkin kita kerjakan kalau bukan ada Kristus. Kalau nggak ada Kristus dalam hidup kita, nggak mungkin kita bisa kerjakan itu. Nah hari ini saya mau kasih berita lewat firman Tuhan, contoh yang sangat ekstrim sekali tentang perempuan berzina. Ini ekstrim sekali, bicara tentang kasih yang sempurna. Yuk kita buka Alkitab yuk. Yohanes pasal yang ke-8. Ini timekeeper saya, tinggal 20 menit lagi. Apa jam 8? Oh jam 8 ini. Gue pikir tinggal 20 menit lagi. Kalau tunggu-tunggu itu terus nggak selesai itu berarti ya, jam 8 mulu. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama, kita akan baca. Sampai dengan ayat yang ke-11. Pelan-pelan ya saudara. Ini firman Tuhan menarik. Kenapa menarik? Ingat ya, baca Alkitab, mengerti firman itu harus tahu secara holistik. Jangan comot ayat, kemudian diomongin di mimbar. Kalau comot ayat diomongin di mimbar, nanti konteksnya tabrakan-tabrakan. Sudah sekali orang pakai kalimatnya begini ya. Masih ingat ya, Kolose pasal 3:23, nggak usah ya, nggak usah dibuka lah ya. Udah pasti benar, nggak mungkin salah udah. Kalau kamu berbuat sesuatu, bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan, benar nggak? Selalu kan digunakan untuk orang melayani kan? Bukan. Itu konteksnya bukan untuk pelayanan. Itu konteksnya untuk hubungan suami istri. Itu konteksnya. Coba baca nanti di rumah ya. Di rumah aja bacanya. Nggak pernah baca Alkitab sih. Nanti baca di rumah. Kalau pasal yang ketiga tuh ayat 18 sampai 25. Hai suami, istri tunduklah. Hai suami kasihilah istrimu dan bla 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 bla. Ingat, kamu lakukan itu bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Itu tuh konteksnya situ, bukan untuk pelayanan, suami istri. Lihat laki lu pengangguran, kasar sama kamu tetap tunduk sama dia. Kenapa? Karena gue nggak lihat dia, gue lihat Tuhan. Kalau 3:23. Istrimu kok dulu waktu masih pacaran nunduk terus, adem banget, udah nikah, beruang. Tapi kamu tetap mengasihi dia. Mencintai dia padanya. Kenapa? Gue bukan sayang lu, karena gue lihat Tuhan dalam diri lu. Itu ayat itu sebenarnya buat itu.
Nah, jadi hari ini Yohanes 8 ini harus tahu konteksnya. Apa itu? Pada zaman ini ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum Romawi, yang kedua adalah hukum Taurat. Hukum Romawi diperuntukkan karena pada saat itu orang Yahudi dikuasai oleh pemerintahan Romawi, maka Yesus harus disalibkan. Kalau tidak dikuasai oleh pemerintahan Romawi, maka salib tidak ada. Yang ada Yesus dirajam oleh batu. Ya, baik-baik ya. Jadi pada saat itu konteksnya orang Yahudi dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Nah, Romawi punya hukum untuk mengatur tata kerama kehidupan sosial pada saat itu. Tapi di sisi yang lain, orang-orang Yahudi, ingat ya, Yahudi bukan bicara tentang nationality, tapi Yahudi bicara tentang agama. Jadi kalau bilang gini, orang Yahudi lo, itu agamanya Yahudi, sama yang Kristen. Tapi kalau bicara orang Israel, Israel. Tapi di dalam Israel ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim. Nah, Yahudi itu agama, bukan nationality. Ingat ya, baik-baik ya. Jadi pada saat itu orang Yahudi itu harus tunduk di bawah hukum Romawi di dalamnya. Tapi orang Yahudi di dalamnya, dia punya hukum juga yang mengikat apa? Hukum Taurat, yaitu Musa, yang Tuhan berikan waktu di Gunung Sinai. 10 hukum, hukum yang vertikal kasih kepada Allah, hukum yang horizontal kasih kepada manusia. Dari 10 hukum itu di breakdown menjadi 613 pasal. 613 pasal itu harus dilakukan secara sempurna. Kalau mereka melakukan 612, satu tidak dilakukan, maka hukumnya semua gagal. Maka mereka tidak mampu melakukan hukum itu secara sempurna. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ingat ya, konteks pada saat itu ada dua hukum. Hukum Romawi mengatur tata krama yang ada, hukum Yahudi mengatur tentang masalah praktikal dalam ibadah mereka, ritual mereka. Nah ingat, itu berarti konsep frame kita ada di situ. Baru kita baca Alkitab. Yuk, kita baca Yohanes 8 ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Tetapi Yesus pergi ke bukit. Ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan apa? Ia duduk dan apa? Stop. Menarik sekali. Lagi diajarin nih sebenarnya. Yesus pagi-pagi datang ke Bukit Zaitun untuk ke bait Allah. Ngapain dia? Mengajar mereka. Sehingga orang banyak datang untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Bagus nih. Itu berarti sebuah pelajaran penting bagi kita. Tidak mungkin engkau bisa mengasihi orang secara sempurna tanpa memiliki pengajaran yang benar tentang firman. Setuju gak nih? Nggak mungkin saudara bisa menerapkan kasih yang sempurna kalau engkau tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana engkau bisa mengerti tentang arti mengampuni dan mengasihi orang itu kalau engkau tidak pernah baca Alkitab? Oh tapi Pak, saya sering dengar pendeta khotbah. Pendeta khotbah bisa benar bisa salah. Khusus malam ini benar. Hati-hati loh. Sekarang pendeta banyak yang jadi paranormal loh. Di era pandemi ini banyak yang jadi paranormal nih. Mungkin saudara juga salah satu yang mengikuti YouTube-nya mereka-mereka itu. Suka kan dengar pendeta-pendeta yang nubuat ini akan terjadi ini ya. Coba temu itu pendeta sama dia. Sekali-sekali ketemu sama itu pendeta atau undang aja khotbah di sini yang suka kayak begitu-begitu. Terus saudara duduk sama dia, ajak dia makan malam. Yuk tanya sama dia. Kayaknya Bapak sering baca Alkitab ya dari Kejadian sampai Wahyu ya Pak. Bapak udah berapa kali baca? Dia bilang apa? Gak penting saya baca Alkitab, yang penting saya dengar suara Tuhan. Gila. Apakah itu dari Tuhan? Sudah pasti jawabannya tidak. Ini akhir zaman bro. Guys, akhir zaman. Ini dunia mau kebalik-balik nih hari ini. Buktinya apa? Pengajar sesat makin banyak, deru perang akan terjadi. Tenang aja. Dunia belum berakhir. Karena kenapa? Mau Rusia ribut sama Ukraina nggak ada efek. Sampai terjadi perang di Harmagedon di Israel. Banyak berdoa, itu berarti dia mau datang. Kalau masih perang Rusia sama Ukraina, ya cemen itu sih. Kalau Israel sudah digiring ikut perang juga di sana. Dan
pindah perangnya ke Harmagedon, dari Gunung Tabor ada lembah Harmagedon, terjadi perang di Harmagedon, banyak berdoa. Yang mau nikah cancel. Karena dia mau datang, bos. Kalau masih perang kayak gini, tenang aja. Mazmur 2, kenapa rusuh bangsa-bangsa? Matius 24, jangan gelisah, jangan khawatir dengan dulu perang bangsa lawan bangsa. It's small thing, it's the beginning, but it's not the big thing. Akhir dari segalanya Harmagedon. Jadi saudara mau menerapkan kasih yang sempurna, harus tahu firman yang benar. Ada aminnya nih? Saya lihat wajah-wajah yang ngerti bahasa Inggris semua kok nih. Saya tahu saudara ngerti kan? Yes, no, okay, little bit, yes. Udah gampang. Waktu saya ambil S1 teologi di asrama, nyusun skripsi pak, itu harus pergi ke perpustakaan karena tinggal di asrama kan. Perpustakaan lihat, tulis, ketik. Dulu pakai mesin ketik kan, buat footnote. Mesin ketik kalau salah tip X. Bangkit lagi stres tuh gara-gara habis nulis gitu doang. Dulu skripsi itu buku sampai begini. Ambil S2, beda lagi sekarang. Udah ada laptop, pakai laptop, udah mulai ketik baku, oke. Ambil S3 udah beda lagi. Searching googling, dapat tarik kanan, kiri kanan. Udah beda banget sekarang. Ya sekarang mau belajar teologi ya, banyak banget. Searching googling, tapi jangan salah baca. Salah baca sesat. Pondasi nggak kuat, miring tuh barang. Nah ingat baik-baik ya, firman Tuhan tidak akan pernah gagal sampai kapanpun juga. Jadi ingat, di mana ada Yesus orang banyak datang. Ngapain? Dengarkan ajaran Yesus. Kenapa? Ajarannya berbobot, ada wibawa, ada kuasa. Nanti baca Matius 8, 28, 29. Setelah mereka dengar khotbahnya Yesus, mereka bilang ini orang kalau khotbah ada power, ada kuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Artinya hari ini semua yang hadir di tempat ini, mimbar ini dipakai untuk memberitakan kebenaran yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ada amin gak nih? Bayangin ya saudara yang belum menikah, lakimu tahu firman, bukan hanya tahu, hidup dalam firman. Pacarmu cewek ya pasti ya, bukan cowok ya. Capek deh gue kalau ngomong kayak gini nih. Cewek, calon istrimu ngerti firman, hidup dalam firman, enak banget. Berumah tangga kalau udah begitu enak. Tapi bukan berarti tidak ada pergumulan. Ada pergumulan, tapi hebatnya pergumulannya tidak panjang, selalu selesai. Jangan bilang dalam Tuhan gak ada masalah, ada masalah, tapi tidak akan pernah ada kepahitan. Amin gak nih? Ya udah gitu doang. Ayat 2 yuk. Yesus ajarkan kita pagi-pagi dia datang ke bait Allah. Mau supaya hati kita jadi pulihkan Tuhan, pagi-pagi datang sujud di hadapan Tuhan. Bangun mesbah, doamu dengan Tuhan. Loh saya ini kekuatannya apa sih ini? Apa kekuatan saya? Saya bawa teman saya. Ya, teman saya ini bantuin saya nyetir, seneng banget saya. Mereka bilang gini, Pet, di belakang lu siapa sih yang backup lu pelayanan? Gak ada. Saya gak kenal orang hebat di Indonesia. Tapi saya kenal orang yang lebih hebat yang ada di Indonesia. Dan orang itu provokator tunggal. Orang hebat itu, siapa? Yesus. Gak ada yang lain saya. Kalau tergantung sama orang, yuk kecewa. Tergantung sama Tuhan, gak pernah kecewa. Pagi-pagi datang, taruh lutut teriak sama Tuhan. Tiap hari saya. Mau teriak sama siapa? Sama siapa? Baru ngerti kan? Aduh gitu. 26 tahun saya melayani Tuhan. Udah biasa namanya diiris-iris. Udah biasa diiris-iris dalam pelayanan. Ngeri. Yang bilang melayani Tuhan itu indah loh. Bisa lebih parah daripada orang dunia loh. Jahatnya. Kecuali GPD. Beda. Obat Allah apalagi. Yang bikin orang rohani. Lu ngangguk-ngangguk iya. Itu tusuk lu dari dalam bos.
Kalau susah nggak usah cerita sama orang. Kalau kamu susah cerita sama orang, saya kasih tahu, 20% mereka nggak peduli, 80% mereka happy kamu punya masalah. Kalau kamu senang nggak usah cerita sama orang. Ada nggak semua orang senang kalau kamu senang. Jadi cerita sama siapa? Sama Tuhan aja, udah diam aja. Jadi kalau senang biasa aja, nggak usah cerita. Orang tahu kok muka kita ini lagi senang, karena pakai masker nggak pernah kelihatan. Susah juga nggak kelihatan, senang juga nggak kelihatan. Ada bagusnya juga sih. Pas buka-muka, ya ampun, nggak ada duit nih orang kelihatan. Pakai lagi dia. Siapa bisa tahu aksen wajah saudara? Dan tahu. Tapi saya udah biasa khotbah di masa pandemi begini. Semua tutup masker, jangan kan tutup masker, khotbah di kamera tanpa ada respon, ngomong sendiri. Ketawa sendiri, ngomong sendiri, lama-lama jadi biasa gua. Makanya kadang-kadang ada sering ketawa sendiri gue gitu. Khotbah kalau semua pakai masker, mana bisa tahu respon saudara? Nggak bisa. Hatimu ya, kalau nggak dijaga Tuhan, rusak. Kalau kita nih nggak punya persekutuan manis dengan Tuhan, rusak. Pagi-pagi dia datang ke bait Allah, berdoa, ngajarin orang tentang kebenaran. Rumus pertama, untuk punya kasih yang sempurna, datang pagi hari di hadapan Tuhan dan sensitif dengar suara Tuhan ke firman. Pak, saya nggak bisa Pak baca Alkitab Pak, ada audio Alkitab. Saya juga nggak mau Pak dengar Pak. Gue doain lu supaya cepat dipanggil Tuhan. Ini orang susah banget sih, baca nggak mau, denger nggak mau. Oke, yuk ayat 2 kita baca. Ayat 3. 1, 2, 3. Ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Waduh, ini nakal. Ahli Taurat ngerti Taurat. Orang Farisi mengerti tentang hal-hal rohani. Pagi-pagi Yesus pergi ke bait Allah, berdoa dan ngajarkan firman Tuhan. Ahli Taurat orang Farisi pagi-pagi ngintipin orang berzina. Lu baca tuh Alkitab. Ulang lagi baca, supaya ngerti. Ayo baca, 1, 2, 3 ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang apa? Yang kedepan apa? Jadi Yesus datang berdoa, ngajarin firman Tuhan. Ahli Taurat dan orang Farisi malah ngintip orang berzina. Ajaib. Ayo nggak boleh pikir ya, mana yang rohani? Kan saya udah bilang kan, jangan pakai status rohani kalau pikiranmu ingin merusak orang. Lebih baik jadi jemaat yang baik, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Amin ya nih? Usah jadi pendeta, supaya kafling gue nggak diambil lu semua. Mereka dapati perempuan itu berzina. Ayat ini nggak fair kan? Nggak fair. Perempuan itu dibawa ke tengah-tengah kan? Lakinya mana? Dia berzina sama siapa bos? Kalau orang berzina harus ada lawannya dong. Dia ngintip orang berzina, yang dibawa perempuan, lakinya kemanain? Pak, kemana Pak? Ayo, mono. Lakinya mana? Alkitab gak catat loh, lakinya kemana? Kemungkinan besar lakinya teman-temannya mereka. Agak kritis dikit deh. Lakinya kemana? Lo berzina apa? Jangan-jangan make story ini. Kamuflase ini. Jangan-jangan dibuat untuk isi konten. Crazy rich dong kalau gitu. Model kaya, jadi miskin lo susah lah. Sekarang ada satu studio tuh. Saudara mau foto di pesawat private jet. Ada studionya, tinggal bayar bos 2 juta sekali foto. Pakai jam Patek Philippe, istrinya pakai Hermes. Keren banget. Bisa foto 10 gaya.
lu bayar 20 juta, masukin ke Instagram. Wih, ini orang kaya nih. Mulai deh saudara, investasi sama gue. Itu kan kasusnya sekarang. Jadi saya nawar-nawarnya, makanya Instagram lu lebih baik pakai apa? Pakai baju gembel aja tiap hari. Tapi duitnya T ya, titik maksudnya biar gitu. Mana tuh lakinya? Nggak ada tuh lakinya. Ini orang tahu firman loh. Ini orang tahu firman, nggak punya kasih yang sempurna tuh. Ahli Taurat para Farisi, jahat banget otaknya. Ambil tuh perempuan, taruh di tengah-tengah. Dalam keadaan telanjang loh tuh perempuan dibuat begitu. Ditaruh di tengah-tengah. Lakinya kemana? Perempuannya ditaruh di situ. Bikin malu aja dia buat begitu. Nakal banget nih orang begitu. Pakai kesalahan orang, dipermalukan untuk hancurkan orang. Orang punya kasih. Tahu firman bos. Kok gue jadi marah-marah begini sih jadi khotbahnya? Kenapa jadi begini khotbah gue ya? Ya tapi emang konteksnya begitu. Wah ini nakal nih orang. Ayat berikutnya kita baca yuk. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Dipermalukan perempuan ini loh. Memang nih perempuan terkenal nih perempuan pelacur sih memang. Dalam tradisi orang Yahudi. Tapi sampai hari ini saya tidak menemukan titik poin di mana laki itu. Maka orang punya multitafsir. Tapi multitafsir itu bukan kebenaran. Karena setiap tafsiran itu bisa subjektif atau objektif. Tapi Alkitab tidak catat, gak usah dicari tahu. Nanti jangan pulang dari sini, kata Pak Petra, itu lakinya kayak temennya ahli Taurat. Gue jadi salah ntar. Karena Alkitab gak catat. Jangan lempar gosip lu di mana-mana lu. Ini barang jadi beda nih ntar nanti bunyinya. Ini barang jadi beda lo bunyinya lo. Itu tafsiran bebas. Tapi dia memperlakukan perempuan itu dengan cara tidak wajar. Ayat berikutnya. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Itu berarti dia nontonin tuh perempuan terus dari awal. Oh, keren banget loh dia gayanya yuk. Bisa begitu loh. Orang rohani bisa nikmati orang berzina dari awal sampai akhir, side A, side B. Dia nonton, liatin. Ketangkap basah itu berarti dia nonton bos. Itu orang yang punya kasih sempurna begitu. Ya punya temanmu salah. Taruhlah temanmu dalam persekutuan ini pacaran, hamil di luar nikah. You lempar batu sama dia. Taruhlah dia jatuh dalam dosa. Kamu mau anggap dirimu lebih benar daripada dia. Gak bisa begitu dong. Pak dia baru nikah 2 tahun Pak cerai. Terus kamu anggap dia lebih parah daripada kamu. Mungkin dia cerai, iya. Tapi mulut lebih bahaya daripada dia. Sama juga sudah mati, metong, mereka. Mana ada sih hitungan dosa berat sama dosa ringan? Kasih tahu saya. You nggak buat kesalahan yang fatal, tapi mulutmu sering ngomongin orang. Sama juga bos. Ya ini temanya kenapa jadi begini sih, berat banget jadinya. Untuk sampai kasih yang sempurna itu memang di breakdownnya ke arah situ sudah. Dia bawa kepada Yesus. Yesus, ini orang ketangkap basah lagi berbuat zina. Itu berarti perempuan itu dibawa ke depan bait Allah sudah. Bagi saya ini orang udah gak masuk akal. Sampai begitu dahsyatnya tuh, rusaknya tuh orang begitu, mempermalukan orang tuh sampai dengan cara begitu. Dia lupa loh bahwa perempuan itu punya keluarga. Dan perempuan itu dikenal banyak orang. Ditaruh di depan bait Allah. Yang orang lagi banyak dengerin Yesus khotbah. Ini perempuan ditaruh di tengah-tengah. Nakal nih ahli Taurat para Farisi. Yuk kita baca yuk. Ayat 5.
1, 2, 3 ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mulai ditaruh, mulai dia ngomong sama Yesus. Ini menurut hukum Musa nih, ini orang harus dilempar pakai batu nih. Nggak gampang saudara diperhadapkan itu. Yesus sedang mengajar, perempuan itu taruh di tengah-tengah bait Allah. Langsung dia berkhotbah. Gunakan ayat, gunakan hukum Taurat untuk bilang apa? Yesus ini perempuan, kalau menurut hukum Musa, lempar pakai batu. Ini orang bahaya sekali saudara. Kalau dia suruh lempar pakai batu, ini jadi masalah. Ayat berikutnya yuk kita baca. Pelan-pelan ayat berikutnya. 1, 2, 3, ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Nakal kan? Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Keren. Perfect love. Baru kita masuk ke tema ini. Hebat ya. Ini keren. Lihat ya. Ini perempuan berzina taruh di tengah-tengah. Anggaplah ini bait Allah ya. Memang ini bait Allah ya. Jadi bait Allah ya. Tuh perempuan di bawah loh. Masukin taruh di sini. Yesus menurut hukum Musa harus dilempar pakai batu nih perempuan ini. Tapi kalimatnya, mereka ingin mencobai Yesus. Yesus keren, bungkuk badannya, tulis di tangan. Keren banget. Kita butuh gitu ya. Kalau ada orang yang jelekin teman kita nunduk. Tulis di tangan. Ngapain tulis tangan? Gimana gunduk? Kenapa Yesus begitu? Saudara tahu kenapa Yesus gitu? Tahu kenapa? Kalau Yesus lempar dia pakai batu, orang Yahudi happy. Tapi Yesus langsung mati lewat hukuman peraturan Romawi. Karena bagi hukum Romawi, seorang perempuan yang didapati berzina tidak boleh dilempar pakai batu. Siapa yang lempar dia pakai batu? Lewat hukum Romawi, Yesus juga harus dihukum berat. Itu berarti Yesus kena hukuman itu. Tapi kalau Yesus tidak lempar pakai batu, maka Yesus akan dikucilkan dalam lingkungan pergaulan orang Yahudi. Jadi ini buah simala. Dia lempar pakai batu, hukum Romawi, Yesus harus disingkirkan. Karena kenapa? Perempuan ini tidak boleh dilempar pakai batu menurut hukum Romawi. Tapi untuk apa? Diisolasi, dikarantina di Wisma Atlet. Oh enggak, itu kan corona. Jadi kalau ada orang begini, dalam hukum Romawi, dia harus diasingkan, dikarantina, diisolasi. Diasingkan dia. Itu hukum Romawi. Tapi kalau hukum Taurat dilempar pakai batu. Tapi saat itu hukumnya adalah hukum Romawi. Jadi kalau Yesus lempar pakai batu, Yesus akan dihukum oleh hukuman Romawi. Tapi kalau Yesus lempar pakai batu, dia kena hukum Romawi. Tapi kalau Yesus tidak lempar pakai batu, maka Yesus akan dikucilkan dalam pergaulan orang-orang Yahudi, dan Yesus dianggap tidak taat dengan hukum Taurat. Buah simalakama. Tapi Yesus berlutut saudara, tulis di tangan. Keren. Ini yang disebut dengan perfect love. Orang yang mengasihi secara sempurna, lihat kesalahan orang, tidak boleh langsung ambil keputusan. Tenang, tidak boleh bereaksi, tidak cepat mengeluarkan pernyataan, dan tidak cepat untuk mengambil kesimpulan. Diam, silent. Jadi kalau ada orang cerita apapun dia, walaupun kamu tahu itu benar, dilarang untuk bicara apapun. Paham nggak nih? Amin nggak? Ini kita beda ya. Baru orang cerita, baru dikit. Oh iya, memang gue udah tahu. Ramai lebih tahu dia daripada dia. Padahal dia nggak tahu masalahnya, tapi dia lebih pinter loh. Orang yang punya kasih pada orang lain, melihat orang yang salah,
Dia tidak boleh lempar lagi. Ini orang udah jatuh, lu hajar lagi dia. Untuk lu ditulis di tanah. Saudara tahu apa yang dia tulis di tanah? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Saya juga nggak tahu. Jangan dicari tahu. Ada pendeta lo yang khotbahin, dia tahu Yesus tulis dia apa di tanah itu apa. Saya nggak tahu, saudara. Selama ini saya belajar, saya nggak pernah tahu. Karena kenapa? Karena nggak pernah ditulis di Alkitab. Mungkin Yesus tulis, emang gue pikirin, nggak begitu juga. Nggak ada juga tulisan itu. Nggak ada yang perlu harus cari tahu. Nggak ada meaningnya. Tulisan itu nggak ada meaningnya. Tapi meaningnya apa? Silent. Jadi orang yang mengasihi orang lain dengan benar tidak perlu respon terhadap kesalahan orang lain. Suamimu salah, istrimu salah, orang tuamu salah, adikmu salah, kokomu salah. Shh, diam. Jangan cerita kepada banyak orang. Jangan buka rahasia dapurmu ke orang lain. Diam. Kalau kamu mau sharing sama orang yang rohani, yang layak mulutnya dipercaya. Dan saya tahu jemaat di sini semua layak dipercaya. Ya, amin Tuhan. Amin kan nih? Ayat berikutnya yuk kita baca yuk. Ayat berapa? 7. 1, 2, 3. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada apa? Keren. Saudara tahu ini ayat, udah biasa saudara dengar, sudah biasa saudara baca, sudah biasa saudara dengar khotbah tentang kali ini. Tapi lihat kalimat ini, kalimat kunci sekali. Siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada perempuan ini. Artinya apa? Kalau sampai ada orang yang lempar batu, maka orang itu dia sama dengan Tuhan. Itu berarti dia tidak berdosa. Maka orang yang lempar batu akan dilempar batu juga oleh orang banyak. Karena kenapa? Dia memposisikan dia adalah Tuhan. Hebat, saudara. Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu pada dia. Keren itu, mantap. Dia diam, langsung dia berbalik ke arah, langsung di counter attack sama dia. Siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada orang ini. Siapa yang berani lempar batu? Dia Tuhan, maka orang itu akan dihukum. Oleh hukum Romawi kena, hukum Taurat pun juga kena. Double blessing. Itu keren tuh. Enggak? Jadi kalau dengar sesuatu yang nggak baik, bro, hidup lu nggak lebih baik dari dia. Saya dengar ini, belum tentu lu lebih baik dari dia. Jangan-jangan balok lu lebih gede daripada selumbar di mata dia. Santai aja. Kalau kita semua begitu, waduh persekutuan kita indah banget. Amin gak nih? Ngelihat temanmu salah, di hatimu apa? Tuhan, kuatkan dia, hibur dia, jaga dia, pulihkan dia. Persekutuan kalau begitu top. Hatimu, kasihmu sempurna. Orang kasih kamu duit, yuk baik sama dia biasa. Orang lempar kamu pakai kotoran, yuk baik sama dia, yuk diberkati Tuhan. Ada amin gak nih? Cari orang yang lempar kotoran ke mukamu. Maksudnya tahu apa? Paham nggak maksudnya? Biarin aja orang ngomongin kamu di luar apapun. Santai aja. Paling dalam aja. Apa sih yang kita mencari? 26 tahun saya melayani Tuhan. Capek bos gue ngadepin gitu. Istri saya tuh ya Pak selalu ngomong, gue bingung Pak malu, masalah apapun tidur tetap ngorok. Mah kalau gue salah, gue langsung minta ampun loh sama Tuhan. Kalau gue benar, gue juga nggak mau bela diri. Santai aja. Tuhan berpihak kok kepada kita kok. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Ada aminnya nih? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat berikutnya.
8. 1, 2, 3 ya. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Itu keren loh. Bungkuk, bangun. Siapa yang tidak berdosa lempar batu, tunduk lagi. Asik ya? Asik banget. Itu berarti semua lagi diajar kita hari ini dengan kalimat-kalimat itu. Kuat sekali ya di dalam Tuhan ya. Yaitu apa? Hemat berkata-kata, tapi to the point. Langsung titiknya masuk. Selesai itu nggak usah banyak ngomong. Langsung diam lagi, berbicaranya tenang. Tidak akan pernah engkau yang ada dalam ruangan ini, kalau mengikuti ini, hidupmu ditinggalkan Tuhan. Hidupmu selalu dijaga oleh Tuhan. Nah ini kita mulai ya, mulai refleksi yuk, pelan-pelan yuk kita refleksi. Kalau ada yang nggak beres di hati kita, ada yang kita merasa lebih baik dari orang lain, gitu ya. Ini nih dibuang deh, kayak gitu-gitu. Kalau nggak berkat kita jauh, saya kasih tahu jauh berkat kita, beneran jauh. Jangan bandingin deh hidup kita dengan orang lain. Duh keluarga gue lebih oke daripada dia. Jangan gitu-gitu, nggak usah digitu-gituin. Nggak usah diintip lah keberhasilan orang lain. Nggak usah ditonton-tonton gitu loh. Orang itu berhasil jangan diintip-intip gitu loh. Nggak usah deh begitu, capek saudara. Kita ini udah ngurus diri sendiri, udah capek banget. Saya bilang sama istri saya, "Mah, kita berumah tangga 14 tahun. Kita ngurus berdua aja sama anak-anak, capek nggak? Capek. Lu sekarang masukin masalah orang di rumah kita, capek nggak? Capek. Gue denger aja udah capek. Udah malas banget bos. Saya beberapa hari ini overload di kepala saya. Banyak hal yang harus saya pikirkan, banyak hal yang harus saya lakukan. Padat banget di kepala saya. Memori saya sudah mulai habis. Kayaknya prosesornya mulai lambat pak. Hard disknya udah mulai padat. Udah harus dibuang yang mana yang nggak penting. Sampai diajak ngomong tadi, saya baru syuting nih buat online gitu ya. Selesai syuting, kameramen saya bilang gini, "Kak, lu capek banget ya?" "Iya, gue juga lihat lu capek dari tadi." Bayangin selesai khotbah itu capek. Kenapa? Selesai khotbah itu bukan masalah khotbahnya. Selesai khotbah yang dipikirin banyak di sini. Overload loh kita. Ada batasan-batasan tertentu yang kita tidak mampu untuk memikirkan sesuatu loh saudara. Kalau kita terlalu banyak hal yang kita pikirkan, kita lelah sendiri loh. Sorry ya, ini kita kalau keluar nih, masuk ke jalur sini kan, itu ada orang gerobak-gerobak ya. Lebih baik gue bawa gerobak mondar-mandir 30 kali, daripada suruh mikirin tentang otak orang. Capek banget loh. Beneran loh, lebih baik kalau misalnya di bawah nih lagi buat garasi, terus kita ambil semen, lebih baik kita kerja itu aja. Itu lebih enak, capeknya ketahuan fisik. Mikirin sesuatu untuk sesuatu itu di sini capek banget saudara. Ketemu nih bagaimana ya? Begini, oh sini gue panas ya. Istri saya pegang kepala saya, "Pak, kenapa kepala lu panas?" Kayak urapan Tuhan nih kelihatan ini. Padahal sih pikiran lagi banyak banget nih. Panas mah, iya. Waduh kacau nih. Kok kenapa ya Pak? Muka lu tegang banget ya. Masa sih mah? Iya. Gak bisa bohong ya. Nggak ketahuan loh saudara. Saudara punya masalah, nggak punya masalah kelihatan. Tapi saya lihat sih wajahnya nih. Ini tanggal berapa nih sekarang? Udah tanggal berapa nih? 24. Oh besok gajian lu 25. Hari Jumat lu soalnya gajian nih. Mau pantesan muka agak ceria kelihatan wajah-wajahnya. Tapi yang agak sembep nih gua rasa nih gajinya habis buat KPR doang nih kelihatannya. Wah, nggak gampang lu saudara. Tunggu, santai, tenang. Yuk kita baca yuk ayat berikutnya. Ayat berapa sekarang? 9. 1, 2, 3 ya. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Hebat. Hanya kasih yang sempurna mengalahkan kekuatan yang besar. Hebat. Begitu banyak orang di situ ingin menjatuhkan Yesus, hanya dia sendiri yang punya kasih yang sempurna, menghancurkan semua kekuatan yang kuat itu.
Keren loh. Satu-satu dari yang tua kabur semua. Karena semua mau lempar batu. Ya ilah, tadi malam gua sama dia. Tafsiran bebas. Jangan ngomong di mana-mana loh. Nanti dibilang, iya kata Pak Peter, mereka pada pemakai semua tuh. Jangan-jangan mereka in user. Siapa yang tahu? Mau lempar batu. Ya iya. Perempuan pelajar kok. Tuh laki kemana sih? Gue lagi mau cari tahu tuh laki. Jangan-jangan tuh laki ada di situ lagi ngintip lagi. Jangan-jangan tuh laki yang ngomong, Yesus kata hukum Musa. Ya dia ternyata. Tafsiran bebas. Satu-satu tinggalkan loh. Satu-satu tinggalkan. Satu-satu tinggalkan. Satu tinggalkan. Hilang semua. Tidak ada lagi orang yang ada di situ kecuali Yesus sama perempuan itu. Sekarang diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang tidak mudah. Itu berarti tinggal Yesus dan perempuan itu sendiri. Tidak ada orang lain. Apa yang Yesus harus putuskan? Kalau Yesus lempar pakai batu, itu berarti dia Tuhan. Kalau dia tidak lempar pakai batu, itu berarti dia manusia berdosa. Teologi kita mulai masuk nih sekarang. Lempar pakai batu, itu berarti dia Tuhan. Itu berarti Yesus akan selesai oleh orang Yahudi. Kalau dia tidak lempar batu itu berarti dia manusia berdosa. Dia bukan Tuhan. Itu berarti teologianya salah. Tak gampang. Baru kita masuk ya. Ayat terakhir. 10. Udah habis ya. Udah 45 menit nih khotbah. Nggak terasa ya saudara? Ya saudara duduk, saya berdiri. Paha gue mulai ketarik loh gara-gara naik turun gitu tadi. Ayat 10 kita baca ya. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tanda tanya semua. 11, 1, 2, 3, ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Perfect love. Top. Dia tidak berdosa. Yes. Tapi dia menanggung dosa saudara. Yesus tidak berdosa. Tapi dia menanggung dosa saudara. Dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia mengenal dosa karena saudara dan saya. Alkitab ngomong, dia tidak pernah berdosa, tapi dia mengenal dosa karena saudara. Nanti baca ya, Yesaya ya. Yesaya. Enggak, mau contoh aja sih Pak. Minta tisu dong Pak. Firman Tuhan bilang begini di dalam Yesaya ya. Nggak ada kantong lagi di sini, kantong gini nggak bisa. Udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Gini aja Pak, suara saya lebih kuat dari mic ini. Saudara-saudara, Yesaya bilang begini, kalian semua sesat seperti domba. Itu Alkitab bilang. Maka dia yang tidak mengenal dosa, segala dosamu ditimpakan kepada dia. Sehingga dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena saudara. Kamu yang berdosa menjadi tidak berdosa karena dia. Dan dia yang tidak berdosa menjadi mengenal dosa karena saudara. Yesaya bilang demikian. Maka karena dia mengenal dosa karena saudara. Dan saudara yang harusnya dihukum. Kamu tidak dihukum. Akhirnya dia yang harus dihukum. Maka hukumnya adalah salib. Hukum Romawi. Kenapa dia ada di atas kayu salib? Karena dia bukan berbuat dosa, tapi dia menanggung setiap perhabaan dan kutukmu di atas kayu salib. Itu berarti dia harus disalibkan, menggantikan saudara dan saya. Total yang begitu kuat di dalam hati dia.
kasih agape yang begitu kuat dalam hati dia. Aku tidak berbuat dosa, tapi aku menanggung dosamu supaya engkau tidak lagi diperhamba dengan dosa itu. Maka tidak ada kutuk lagi. Maka ketika di atas kayu salib, dia katakan, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus memposisikan dirinya bukan sebagai anak Allah. Karena dia memposisikan dirinya sebagai pribadi yang menanggung dosamu. Allah kudus. Dia tidak kudus karena saudara dan saya. Maka dia melihat Allah Bapa datang. Tapi Allah Bapa menutup matanya karena dia melihat bahwa Yesus sudah dicemari oleh dosa saudara dan saya. Maka dia katakan, sudah selesai. Dia bukan bicara kepada saudara. Tapi dia bicara kepada Allah yang mengutus dia. Dia bilang apa? Sudah selesai. Tugasku selesai. Untuk menyelesaikan dosa mereka. Maka pada saat itu dia mati dan dia bangkit. Ingin memberitahu kepada saudara. Hari ini, saudara semua yang di tempat ini. Engkau bisa mengasihi secara sempurna. Karena Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Ada amin? Maka Yesus tidak melakukan itu. Tapi dia menerapkan. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Bukan orang yang sehat memerlukan tabib. Orang yang sakit memerlukan tabib. Aku pun tidak melakukannya. Dan engkau jangan berbuat dosa lagi. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Dan ketika Yesus disalibkan, seluruh murid-muridnya kabur meninggalkan dia. Perempuan yang berzina itu yang sudah dipulihkan. Menangis selalu di bawah salib Yesus. Perfect love. Top. Orang yang salah, kotor, jijik. Engkau tidak hakimi dia. Tapi hidupnya dia bisa menerapkan kasih yang sempurna. Karena ada Kristus dalam hidup dia. Maka semua di tempat ini, yuk jatuh dalam dosa. Harus bangkit hari ini. Engkau salah hari ini buat kesalahan. Kamu harus bangkit hari ini. Karena Tuhan datang untuk memulihkan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada amin? Ya udah, saling memaafkan lah ya. Suami, istri, kakak, adik, teman pelayanan, berdamailah ya. Sudah ya, cukup ya. Udah capek. Nggak usah sampai rumah, nggak ngomong-ngomong lagi. Ngomonglah, tegur dia. Udah capek. Mau kiamat nih bos. Ketemu dia tegur aja ya. Ya, saya nggak pernah punya dendam sama orang, sakit hati sama orang. Oh ya, emang apa? Ketemu aku tegur kok. Bro, aman negara. Aman. Saya kalau tiap ketemu orang, bagaimana Pak Pendeta? Aman negara. Gitu. Kalau presiden masih Jokowi, aman dah. 2024 kagak tahu gua. Yakin aja lah. Ada Jokowi merek yang kedua. Ada amin lah. Saya mau mencalonkan Pak jadi presiden, tapi nggak ada partai politik yang ngelamar saya. Ya kita bersyukur lah hari ini. Nggak usah simpen-simpen lah. Di hati-hati ini beresin lah. Nggak usah simpen, nggak usah ego-ego lah. Ngapain sih? Apalagi kalau saudara sudah berkeluarga, lu mengotot sama istrimu, sama suamimu. Gue yang bener, lah gue juga bener. Datang ke pendeta, ribut. Kita tanya suaminya, siapa yang bener Pak? Saya, istrinya bener. Istrinya bagaimana? Bener juga bener. Jadi yang salah siapa? Kalau lu dua-dua merasa bener, yang salah siapa? Dia Pak, oh dia, udah damai aja udah diam. Nggak usah diribut-ributin. Laki bini itu ribut biasa. Nggak usah dicari tahu. Gini, duduk. Kita selesaikan yuk masalah. Kita lihat akar masalahnya apa. Capek banget sih lu hidup begitu. Dia nemenin lu sampai mati. Udah cukup maaf Pak. Udah kita berdamai, selesai, beres. Hari ini kita semua yang di tempat ini, keluar dari tempat ini tidak boleh ada yang menyimpan apapun. Sikap hati kita tetap lurus, tegak lurus. Tuhan pasti akan berkati saudara. Selamat malam. Selamat malam Jumat. Ini kan malam Jumat kan? Jumat Kliwon apa bukan nih? Selamat malam Jumat. Tuhan berkati kita semua. Dan Tuhan selalu menjaga saudara dan melindungi saudara. Shalom.
Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Angkat satu pujian ya. Semua dalam sikap refnya aja. Sujud di altarnya. Kita bawa hidup kita masuk dalam altarnya Tuhan. Maka pemulihan terjadi. Sujud di altar. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mendengarkan firman ini harus ada yang dibereskan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Kau boleh taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Tuhan, Kau tahu kami. Hamba tidak menilai mereka, mereka tidak menilai hamba. Masing-masing kami beres dengan Tuhan. Kau boleh berdoa masing-masing. Bereskan dirimu dengan Tuhan. Sehingga berkat pemulihan, kesembuhan, pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu hari ini. Engkau akan lihat setelah hatimu pulih, pikiranmu pulih, pulang dari tempat ini, hari-hari ke depan kau lihat mukjizat banyak terjadi dalam hidupmu. Amin. Kau berdoa masing-masing dengan Tuhan. Tuhan dengar doa mereka, dengar doaku Tuhan. Pulihkan kami. Bapa, terima kasih. Hamba dan kami semua bukan orang yang sempurna. Kami tidak bisa menilai orang lain menurut ukuran kami. Karena kami tidak mau diukur dengan ukuran yang kami pakai. Hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami semua, hati kami dipulihkan Tuhan.
Doa kami telah didengar oleh Tuhan. Tidak ada satupun doanya yang tidak didengar oleh Tuhan. Hari ini pengampunan terjadi. Pemulihan terjadi. Air mata Engkau ganti Tuhan. Dengan sukacita. Tuhan berbuat bagi kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Berkati kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Diberkati teman-teman oleh firman Tuhan, amin. Boleh bersekali lagi kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kita percaya bahwa kita akan diubahkan, ya, semakin hari semakin seperti Tuhan, ya. Terus memiliki kasih yang sempurna. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Yang pertama ialah seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup dari BIC. Jadi teman-teman yang belum tergabung dalam WA grup BIC dan sosial media BIC boleh join ya supaya bisa melihat informasi dari kegiatan BIC sepanjang minggu ini. Berikutnya minggu depan kembali kita akan diberkati oleh firman Tuhan di tempat ini on-site ya teman-teman jam 7:30 dengan pembicara Bapak Pendeta Hengkiso. Kita percaya bahwa ada firman Tuhan yang juga akan memberkati kita ya, jadi boleh teman-teman yang bisa datang mari lebih banyak lagi kita rindu bersekutu bersama-sama di tempat ini. Bertatap muka gitu ya, menguatkan satu dengan yang lainnya di tempat ini dan mendengarkan terlebih firman Tuhan. Berikutnya untuk jadwal doa dan puasa BIC akan diadakan setiap hari Selasa dimulai hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore ya teman-teman ya. Jadi yang rindu bisa ambil bagian dalam doa puasa BIC ini. Berikutnya bagi teman-teman ya yang memiliki pergumulan doa dan memerlukan bantuan doa ya. Teman-teman juga jangan ragu-ragu karena tim BIC ada untuk bersama teman-teman ya. Kita bersama-sama mau ingin menopang teman-teman. Jadi bisa menghubungi tim doa BIC yang ada nomornya tertera di display ya di depan ini. Doa pengurus akan diadakan pada hari Minggu. Ya bagi rekan-rekan pengurus tanggal 27 Maret jam 3 sore on-site di tempat ini ya. Bagi rekan-rekan pengurus akan ada doa pengurus hari Minggu ini. Selamat ulang tahun kepada teman-teman ya yang ada namanya tertera. Oh satu doang ya. Marsudita ya selamat berulang tahun. Percaya bahwa terus kasih karunia Tuhan menyertai Marsudita ya. Doa Paskah seperti yang selalu diumumkan ya teman-teman yang juga ingin ambil bagian terus bisa ikut berdoa puasa. Ingat untuk wadah BIC bersamaan ya doa Paskah bersama dengan doa puasa akan diadakan setiap hari Selasa. Dan terakhir tetap ya walaupun kita sudah bisa lebih fleksibel gitu ya lebih bisa bertatap muka tetap jaga protokol kesehatan 6M ya supaya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati. Itu saja pengumuman sepanjang minggu ini. Saya kembalikan kepada Ko Benny. Haleluya. Terima kasih Pendeta Petra untuk firman-Nya dan kita semua sudah diberkati. Jadi kita sudah dapat pemahaman yang baru dan saya harap kita bukan saja mengerti tetapi melakukan firman yang sudah dibagikan pada hari ini ya. Maka hidup kita akan lebih enak dan diberkati. Praktekkan dalam rumah tangga masing-masing. Kalau ada kesalahan suami istri, jangan saling menyalahkan dan menuding, maka hidup akan lebih sejahtera. Seperti tadi sore ketika pulang kantor saya agak sore dan langsung mau siap-siap, turun dari mobil, ngemil sebentar terus siap-siap. Si Jenny bilang, ayo Ben cepat-cepat kita harus ikut doa pengurus ayo. Nah tapi tertahan kenapa? Karena saya cari kacamata saya tidak tahu di mana. Nah lalu istri saya mungkin yang dulu dia langsung menyalahkan. Tapi ini enggak, ayo kita cari sama-sama. Jadi satu rumah tuh cari kacamata saya.
Anak saya suruh cari, pembantu 2 suruh cari, di bawah tidak ada, di kamar tidak ada, di kamar mandi tidak ada. Sampai saya mulai memutar CCTV lagi, di mana itu kacamata saya taruh. Ternyata itu kacamata ada di mobil. Jadi cukup lama nyari kacamata, jadi telat untuk tidak berdoa pengurus. Tapi saya melihat istri saya tidak marah-marah, tidak apa, tapi malah ikut membantu. Jadi kalau itu terjadi maka keluarga kita akan lebih bahagia. Amin. Jadi belajar untuk kalau ada salah di suami istri, belajar praktekkan firman yang sudah didapat hari ini. Luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akhiri ibadah. Ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Baik teman-teman, angkat tangan kita katakan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Engkau yang berdaulat. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, berserah. Berdaulat, berdaulat atas haleluya. Biarlah lagu pujian ini menjadi pernyataan iman kami bahwa Engkau Allah saja yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan biarlah kami menyerahkan semuanya dalam tangan. Tuhan, hamba mengucap syukur atas malam hari ini, di mana ibadah boleh berlangsung dengan sempurna, di mana Engkau hadir di ibadah ini, di mana Engkau telah memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu dan memberkati kami. Kehadiran-Mu nyata dalam ibadah ini. Hamba mengucap syukur semuanya jadi karena kebaikan. Tuhan, hamba berdoa untuk para pelayan-Mu yang ambil bagian pada malam hari ini. WL, Stinger, pemain musik, LCD, Asyir, apapun juga Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk gembala kami yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami mengasihi hamba, kami mengasihi orang tua rohani kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun, menjamah orang tua rohani kami, sehingga sembuh dan dapat membimbing kami terus mengenal Engkau dengan sempurna. Terima kasih Yesus, dan hamba berdoa untuk teman-teman yang masih terpapar COVID. Tuhan, Kau jamah, pulihkan, sembuhkan dengan segera. Dan Tuhan, biarlah damai sejahtera turun ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak khawatir ada Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Untuk persembahan yang sudah dibawakan Tuhan, hamba berdoa biar Engkau memberkati para jemaat-Mu yang sudah memberi dengan berkelimpahan. Dan di akhir ibadah kami akan terima berkat untuk itu, Pak Pendeta. Saudara-saudara, arahkan hatimu. Tuhan yang baik. Amin. Engkau yang menurunkan tangan-Mu, meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Ya, Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, anggota keluargamu diberkati, pasanganmu yang Tuhan berikan diberkati Tuhan. Amin. Orang tuamu, mertuamu, iparmu, kakak adik diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Amin. Pelayananmu diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan usaha bisnismu diberkati Tuhan. Amin. Kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Thank you, Pak.
Amin.